Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Merdeka! Karena ini adalah bulan kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Dan saya itu sebetulnya sudah kepingin meneriakkan kata merdeka itu di mimbar ya. Tetapi tidak ada kesempatan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan saya mau meneriakkan kata merdeka gitu ya. Karena di bulan ini bangsa kita Indonesia sedang memperingati kemerdekaan yang ke-78. Merdeka dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara. Merdeka di dalam kapasitas Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya untuk memang bebas dari segala belenggu dosa, tetapi juga merdeka di dalam mengekspresikan Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan kemudian juga mengekspresikan segala iman Bapak Ibu Saudara kepada banyak orang. Dan negara itu juga menjamin hal ini. Maka berbahagia pagi ini Bapak Ibu Saudara dan saya boleh beribadah bersama meskipun secara streaming online. Mari kita siapkan hati kita akan menaikkan satu buah pujian sebagai pujian pengantar Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kemudian memasuki firman. Pujian ini pujian yang indah, ceritanya tentang menceritakan tentang kebesarannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya teman ya, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara bersalah atau melakukan banyak kesalahan, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk meminta maaf, memohon pengampunan, lalu kemudian orang itu atau sahabat atau teman Bapak Ibu Saudara itu berkata, ya aku sudah ampuni. Saya kagum dengan orang-orang yang dengan ringan itu bisa berkata, iya saya mau mengampuni. Lupakanlah semuanya. Dan kita bisa mau mulai lagi untuk bisa sama seperti yang dulu. Enggak gampang loh. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sekarang ini masih dibelenggu dengan kata no pengampunan. Ada banyak orang di luar sana yang menerima banyak pengampunan daripada Tuhan tapi selalu bilang big no untuk mengampuni. Saudara, ini gak gampang. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ini. Kebesaran daripada Tuhan melalui banyak karya, keselamatan, pengampunan yang saudara dan saya terima. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara pengen gak sih saudara itu menjadi bukti nyata dari kebesarannya Tuhan? Bukan melalui kekayaan Bapak Ibu Saudara, bukan melalui juga hal-hal yang justru baik terus didapati dalam kehidupan saudara, atau kesuksesan, atau apapun juga. Tetapi orang justru melihat ketika Bapak Ibu Saudara jatuh bangun di dalam iman, ketika Bapak Ibu Saudara kemudian terpuruk di dalam banyak kesedihan, kekecewaan, tapi Bapak Ibu Saudara tetap didapati setia. Itu bukti kebesarannya Tuhan. Bukan bukti kebesarannya nama Bapak Ibu Saudara dan iman Bapak Ibu Saudara, tapi bukti kebesarannya karena
Karena Dia, saudara dan saya bisa kuat. Amin. Kita pujikan pujian sekali lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami betul-betul merasakan bahwa hidup kami sebetulnya amat sangat sejahtera. Karena di tengah banyak pengalaman baik dan buruk, sukses dan gagal, kecewa, sedih dan gembira, Engkau tetap bersama kami. Betapa beruntungnya kami. Dan betapa kami merasa sangat dijagai, sangat dimuliakan di dalam kehidupan kami, karena memiliki Allah yang demikian. Tetapi kesadaran untuk terus kemudian berada dekat dengan firman, hidup menjadi penggenap-penggenap firman itu tidak mudah. Menghidupkan firman yang tiap-tiap kali kami dengar, kami baca, kami renungkan itu tidak gampang. Apalagi ketika kemudian ada banyak kompetitor di dalam kehidupan kami. Kami merasa orang-orang lain di luar sana adalah kompetitor kami. Kami merasa berkompetisi. Kami memahami sebagian daripada bahwa kehidupan orang percaya itu sebagaimana layaknya perlombaan. Yang kita harus setia, kita harus kemudian taat kepada aturan main pertandingan. Dan kemudian melihat bahwa pertandingan itu sebagai bagian dari hal-hal yang harus kami kerjakan sebagai orang yang sudah lahir baru, tetapi kami lihatnya sebagai kompetisi. Siapa yang terbaik, siapa yang paling disayang sama Engkau, siapa yang kemudian didapati tidak terlalu banyak kegagalan di dalam hidup. Kami cenderung kemudian menjadi selfish. Kami cenderung menjadi orang yang mengagung-agungkan bahwa keberhasilan, tindakan, kesalehan hidup itu adalah satu-satunya parameter dan tolak ukur keberhasilan kami menjadi orang percaya. Tuhan, tolong kami untuk mengerti, memahami banyak hal. Apalagi di era kemerdekaan, kami terus kemudian diperdengarkan bahwa kemerdekaan itu adalah bagaimana kami harus hidup seturut dengan kemerdekaan itu sendiri. Harus berpadanan dengan semangat kemerdekaan itu sendiri. Anugerah-Mu menyertai kami. Berkati kami semua yang mengikuti. Berkati juga untuk firman yang kami akan renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang ini menjadi bagian yang indah untuk kita renungkan bersama. Tema kita itu bicara tentang bagaimana jika saudaramu berbuat dosa. Ya, ini sesuatu
saudara yang dimaksud ini bukan hanya persoalan tentang saudara dan saya itu ada pertalian darah, ada hubungan darah, enggak. Tapi saudara yang dimaksudkan di dalam frame pembicaraan kita adalah saudara di dalam Tuhan, saudara di dalam keyakinan yang sama, saudara di dalam iman bersama. Ya, kita akan membaca dari Yakobus 5 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, maka ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, ini perihal tentang nasihat yang baik dari Rasul Yakobus. Bicara tentang bagaimana kalau saudara dan saya di dalam kompetisi perlombaan hidup untuk menyelesaikan perjuangan hidup yang masih terus berlangsung ini, melihat bahwa peserta lomba yang lain itu bukan kompetitor. Tetapi peserta yang lain itu adalah orang-orang yang sama bertumbuh. Kompetitor itu bicara tentang saya harus menang. Saya harus mendapat juara. Saya harus mendapatkan penghargaan, itu bicara tentang kompetitor. Saya harus lebih baik. Saudara, saya tidak membenci kata-kata ini ya. Saya tidak sedang kemudian juga skeptis terhadap kata-kata ini. Tetapi saya kepingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat, membicarakan tentang orang lain yang sama-sama berlomba di dalam perlombaan hidup ini, itu adalah saudara, bukan orang lain. Itu adalah saudara sendiri. Dan rasa-rasanya naif kalau Bapak Ibu Saudara kemudian menanam banyak kebencian, menanam banyak hal-hal yang tidak baik untuk menjatuhkan dia, atau bahkan di dalam kecenderungan kita yang pasif, supaya tidak kelihatan nyolok, aktif, benci, saudara nyimpan di dalam hati, saudara doain. Mengharapkan hal-hal yang jelek di dalam hati tentang orang-orang ini. Nah, kita mau melihat lebih jelas lagi. Bicara bagaimana jika saudaramu berbuat dosa. Saudara, satu kali ketika saya sedang pulang kampung ya, dalam rangka untuk menghadiri mama angkat saya yang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia. Dalam satu alat transportasi darat ya. Jadi saya itu terbang sampai ke Semarang, lalu dari Semarang saya harus ganti transportasi darat ke kota Kudus ya. Lalu di kota Kudus saya turun di terminalnya, lalu kemudian saya harus ganti lagi angkot yang lebih kecil untuk sampai ke rumah duka. Saudara, saya itu bayangan saya adalah ketika saya kembali ke kota kecil ini, saya harusnya mendapati kota ini itu adalah kota yang harusnya penuh dengan hati yang tidak penuh dengan kompetisi ya, beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta itu sedikit-sedikit bayar kan gitu tuh. Parkir itu bayar berapa? Mau ke sini juga bayar, mau ke sono juga bayar, yang penting duit aja keluar terus gitu ya. Tapi bayangan saya kota kecil nggak mungkin seperti itu. Jadi saya membayangkan memang kejadian seperti itu. Tapi di dalam angkot itu, saudara, saya kemudian melihat ada dua orang ya, bapak-bapak STW setengah tua gitu ya. Saya duduk berada di, jadi ini sopir. Ya, coba perhatikan tangan saya. Ini sopir, lalu saya ada di belakangnya sopir, tapi karena angkot kecil, duduknya itu tidak menghadap ke punggungnya sopir, tapi saling membunggungi. Ya, paham ya, saling membunggungi. Lalu kemudian ada dua orang bapak, dua-duanya sebetulnya dekat pintu, satunya di samping saya, percis, satunya lagi di seberang, tapi dekat pintu juga, percis.
Lalu kemudian ada penumpang-penumpang yang lain yang kebanyakan kayaknya pelajar dan ibu-ibu. Lalu satu kali saya memperhatikan ada sesuatu yang aneh. Kedua bapak ini suka sekali membuat hal-hal yang mendistract saudara, ya, mendistract sesama penumpang itu. Dan saya dapati kok ada yang aneh ya, kok lama-lama ada yang aneh. Lalu betul saudara, saya dapati tangan bapak ini itu berada di lipatan jaket, ya, lalu kemudian tangannya itu masuk ke tasnya ibu. Saudara, firman Tuhan tadi bilang apa nih? Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, ada yang berbuat dosa, ya, lalu kemudian kamu diamkan bagian firman Tuhan yang lain, maka kamu juga berdosa. Waduh, wah kata-kata ini firman lagu tadi bilangnya hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara-saudara ketemu dengan penjahat, pencopet kayak gitu, saudara mau gimana coba? Saudara mau jadi pahlawan, ya. Lalu kemudian saudara kena tusuk. Atau saudara bagaimana? Saudara, itu pergumulan yang amat singkat ya, cuma beberapa detik, nggak sampai menitan saudara ya. Karena saya nggak tahan ini saudara. Saya pura-pura kemudian menyenggol bapak ini tangan saya ya, sikut saya gitu kan. Perhatikan sikut saya ya, siku ya. Orang Jawa bilangnya sikut. Siku saya itu terus kemudian langsung kemudian bermain ya ke wajahnya bapak ini, jedrak gitu. Terus saya langsung, "Pak maaf Pak, Pak maaf" gitu ya. Jadi pencopetnya lagi tegang-tegangnya grepe-grepe tas besarnya satu orang ibu yang ada di sebelah saya. Lalu kemudian saya tangkis mukanya, dia kayak terkejut gitu. Terus dia nggak jadi yang ngambil lagi ya saudara. Saya sudah aman. Lalu saudara turun lagi, ada anak-anak saudara. Yang satunya bekerja lagi. Terus saya geret itu apa ya? Saya tarik saudara. Saya tarik celananya siswa itu ya saudara. Biar dia agak goyang ke belakang sehingga tangan itu dirasa sama anak ini ya, dan memang udah kebuka nih saudara ya, tapi terus kemudian dia nggak berhasil ngambil lagi. Wih, dua orang ini terus ngelihatin saya itu gemetar saudara ya. Aduh Tuhan, ini gimana? Dan yang turun paling terakhir adalah saya. Sedih nggak? Sedih saudara, takut saudara. Lalu saya bilang begini, "Pak, saya tahu Anda, kalau Bapak ambil sesuatu dari badan saya, awas." Saya nggak tahu ada keberanian seperti apa yang kemudian muncul, dan Bapak sopir itu tahu bahwa dua-duanya itu pencopet. Saudara, kalau saya kasih sedikit clue ya, saya itu belajar dari beberapa teman yang katanya tahu copet. Saudara, kalau di angkot terus kemudian ada yang orang tangannya ada satu di jaket, saudara perlu sedikit waspada saudara ya. Lalu kemudian kancing ini ya saudara ya, maaf ya saya buka sedikit. Ini adalah lambang atau kode bahwa kita berteman, sama-sama copet. Itu kode saudara ya. Jadi ada dua hal yang diceritakan ke teman saya. Jadi pada waktu itu saya ngomong, "Saya tahu Anda, kalau ada apa-apa saya akan teriak." Sopirnya Bapak sopir saya bilang, "Pak, Bapak itu tahu mereka, tetapi kenapa Bapak berbuat begini?" Saya takut. Jadi tukang copet itu dua-duanya turun duluan, ketika saya sudah beginiin, mereka turun duluan saudara. Baru kemudian saya ngomong sama Bapak sopir. Nah, itu cerita, saya nggak mau detail Bapak Ibu Saudara ke cerita saya. Tetapi saya sedang berbicara pergumulan kita itu lebih dari sekedar
ketika ada ketidakadilan, ketika ada kejahatan, ketika ada hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan kebenaran itu kemudian terjadi di hadapan kita dan kita membiarkan dan kita tidak mengambil aksi tertentu, saudara. Waduh, saudara, celaka. Artinya ada Roh Kudus kan tinggal di hati kita. Ada Roh Kudus yang kemudian terus mengasah nurani kita, mengembalikan supaya nurani kita itu semakin hari semakin pulih. Tetapi kemudian saudara merasa baik-baik aja ketika melihat hal ini. Saudara perlu untuk berpikir banyak, berpikir ulang banyak. Apakah betul saya ini adalah orang yang terus bertumbuh di dalam firman? Pujian sederhana, hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara, apakah menjadi penggenap firman itu? Saudara mengerjakan firman itu. Sehingga kalau kita perhatikan bersama ketika ada sosok orang, kalau tadi saya ngomong tentang orang yang saya nggak kenal, apakah dia percaya Tuhan atau tidak, saya nggak tahu, saudara. Saya nggak nanya, saudara, agamamu apa, saya nggak nanya. Tetapi kalau kemudian ada orang terlebih lagi nih, saudara, ya, ada orang-orang yang saudara tahu bahwa dia adalah orang percaya, saudara tahu bahwa dia satu gereja dengan saudara tahu bahwa dia satu komsel dengan saudara tahu bahwa saudara kenal dengan baik keluarganya, keluarga Kristen, saudara, tetapi kemudian didapati mereka sedang mengerjakan dengan aktif, entah itu di dalam hikmat kesadaran yang real bahwa mereka mengerjakannya, atau tanpa pernah punya kesadaran real, artinya pengenalannya tidak cukup banyak, pengetahuan tentang kebenaran tidak cukup banyak, kita tidak bisa mengklaim seseorang begitu, saudara. Tetapi ketika kita membiarkan, saudara, kata membiarkan itu sudah itu juga bagian daripada saudara berbuat dosa. Saudara, firman Tuhan tadi menceritakan jikalau ada saudara-saudaramu, ini satu hal yang patut untuk saudara dan saya harus terus tumbuhkan. Kepedulian kepada orang lain di sekitar. Jikalau ada saudara-saudaramu, artinya kita nggak harus tutup mata, kita harus terus melihat. Bahasa sekarang kepo bolehlah, tapi kepo di dalam Injil itu sesuatu yang berbeda dengan kepo menurut ukuran-ukuran dunia, saudara. Jadi kalau kemudian ada satu orang yang kemudian saudara rasa itu ada yang aneh, di luar dari kebiasaan, saudara harusnya tahu. Contoh di luar kebiasaan, misal sering datang ke gereja tiba-tiba nggak datang. Saudara harus mulai tanya, cari info, saudara. Itu bicara tentang kepedulian. Tumbuhkan itu kepedulian untuk merasa bahwa mereka itu bukan kompetitor, saudara. Sehingga kalau mereka jatuh kepada dosa, saudara nggak nyukur-nyukurin. Gitu. Tapi saudara kemudian rangkul, ajak dia kembali. Nah, ini penting. Jadinya tidak memandang orang lain sebagai kompetitor tetapi sebagai saudara, maka sesungguhnya ada hal-hal yang perlu saudara harus biasakan di dalam hidup untuk mengerti orang lain sebagai orang-orang yang benar-benar saudara bagi saudara. Yang kedua, ketika membicarakan orang lain yang jatuh di dalam dosa, maka kita harus perlu untuk tetap mengasihi dia, saudara. Kita harus kemudian sama seperti Yesus yang selalu peduli kepada orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Berkali-kali Tuhan Yesus mengingatkan melalui banyak perumpamaan. Dirham yang hilang, anak yang hilang, domba yang hilang. Itu bicara tentang bentuk kepedulian dan kasih. Yang Tuhan Yesus sendiri seringkali berbicara bahwa aku akan meninggalkan 99 untuk yang satu. Artinya betapa berharganya mereka. Jadi kita jangan pernah kemudian merasa bahwa ini kaya, ini nggak kaya, ini penting,
Ini nggak penting, ini baik dan ini nggak baik atau kurang baik, saudara. Tapi bicara tentang bagaimana saudara dipanggil untuk sama-sama mengasihi tanpa peduli latar belakangnya, siapa dia. Dan itu penting untuk kemudian membawa pemahaman bahwa saudara harus mengasihi tanpa syarat itu. Yang ketiga saudara ya, tadi yang pertama peduli ya, jaga kepedulian, kemudian jaga hati yang penuh kasih yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah saudara dan saya perlu juga kalau saudara itu tidak memiliki keberanian minta kepada Tuhan untuk memiliki keberanian kayak tadi ya, tiba-tiba saya itu diberikan satu kuasa untuk ngomong sama pencopet itu luar biasa bagi saya dan saya yakin itu bukan pekerjaan saya ya, sok-sokan, tapi itu pekerjaannya Tuhan. Lalu di situ dikatakan kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang lain, kalau saudara terus membawa di dalam pergumulan mereka-mereka orang-orang yang sedang ikut bersama-sama berjuang di dalam hidup, di dalam doa Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan itu akan dengar juga doa Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya mereka-mereka yang sekarang terus berjuang, mereka itu butuh doa. Mereka-mereka yang sukses di dalam hidup juga butuh doa. Mereka yang gagal, mereka yang sukses. Jadi dua-dua ekstrim ini butuh doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Anak-anak Bapak Ibu Saudara juga butuh doa. Orang tua Bapak Ibu Saudara juga butuh doa. Saudara-saudara yang di dalam darah juga butuh doa. Saudara sepupu juga butuh doa. Saudara sepaha butuh doa juga saudara. Jadi bahkan even orang lain yang di gereja Bapak Ibu Saudara cuma lihat mukanya di pojokan, mereka juga butuh doa. Ada 365 hari kan di dalam satu tahun. Yuk kita bersama-sama bawa doa satu-satu. Senang ya kalau kemudian ada jemaat mulai aktif berdoa juga, bukan hanya untuk hamba Tuhannya, majelisnya, orang-orang aktivis lainnya, tapi juga sesama jemaat yang lain. Mantap. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Yang keempat saudara. Kita harus berani dengan kasih menegur. 2 Tesalonika 3:15 berkata, jangan anggap sebagai musuh, tapi tegur sebagai seorang saudara. Kalau didapati dalam keadaan berdosa, melanggar kebenaran, harus ada tindakan real yang nyata. Tegur ini bisa berarti nasihat, masukan, kritik, atau apapun juga, tetapi dalam frame kasih. Tidak ada kebencian di sana, yang ada adalah ketulusan. Bisa kok dibedain menegur dengan benci dan menegur dengan penuh kasih. Bisa dilihat. Yakin Bapak Ibu Saudara. Jadi pastinya nggak akan salah dimengerti oleh orang kalau kita itu menegurnya dengan kasih. Karena kalau menegurnya dengan kasih, Tuhan itu akan nolongin, Tuhan itu akan mimpin, Tuhan itu akan menyertai. Sehingga kita nggak sakit hati. Kita malah terima kasih pada ada orang-orang yang memberikan masukan kepada kita. Jadi ini yang penting saudara. Hari Minggu nanti bicara tentang bagaimana cara menolong orang untuk hidup benar. Ya, Minggu. Saudara, pengantar firman pada Sabtu ini kiranya juga menolong. Untuk Minggu kita juga mengerti, memahami firman dengan baik. Bagaimana jika ada orang lain berbuat dosa? Tetap peduli, tetap kasihi, tetap doain, tetap tegur dia dengan penuh kasih. 4. Itu harus kita kerjakan. Berani? Itu harusnya ada di dalam kehidupan kita. Minta terus Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang baik, kami mempercayai Tuhan. Ada orang-orang di sekeliling kami yang mereka adalah rekan, sahabat kami, yang sama-sama bertumbuh,
sejak kami masih muda, masih kecil. Lalu kemudian growing bersama-sama. Lalu kemudian kami didapati sampai dengan detik ini kami masih menjadi karib, menjadi teman, menjadi sahabat. Saudara, kami merindukan orang-orang ini akan menjadi karib kami seumur hidup kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi juga ada banyak di sekeliling kami bukan hanya yang mengenal kami dengan baik. Mereka-mereka yang hanya cuma kami lihat, hadir di dalam ibadah, persekutuan komsel. Kami merindukan mereka juga bersama-sama dengan kami berjuang terus untuk berlari bersama bukan sebagai kompetitor tapi sebagai saudara. Tolong, kiranya kami juga diberi hati untuk juga peduli kepada mereka-mereka. Kami selain bergereja di pusat, kami juga bergereja bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di pos-pos PI. Tuhan kiranya beri hati kami juga untuk mau membawa teman-teman kami yang ada di pos-pos PI ini. Ada Singaraja, Karyasari, Pupuan, Istana Regensi. Yang mungkin di antara kami hanya tahu nama, tapi biarlah ketika kami tahu nama pun setidaknya kami diberi hati juga untuk mengingat nama-nama ini yang mereka sedang dalam pergumulan dan membutuhkan doa kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk weekend ini. Kami mau tutup weekend ini dengan penyertaan hikmat dan kekuatan-Mu, dan kami akan song-song minggu yang baru tentu saja dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan juga untuk esok, kami akan beribadah, Tuhan yang berkati kami. Tolong kami siap untuk dengar firman di minggu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi akan ada beberapa pokok doa yang Bapak Ibu Saudara bisa simak. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, Bapak Ibu Saudara bisa kemudian bawa di dalam doa selama beberapa menit ke depan. Dan biarlah itu juga menolong Bapak Ibu Saudara menjadi pendoa-pendoa yang baik. Pahlawan-pahlawan doa bagi yang lainnya. Meskipun tidak pernah dikenal oleh orang, tetapi dikenal dengan baik oleh Tuhan. Itu jauh lebih beruntung. Selamat weekend, selamat tutup minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.